Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfrida Winda Feliska. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan produk olahan gedang geprek yang merupakan produk dari program kuliah kerja di desa saya. Oke, jadi sebelum memulai membuat gedang geprek, kita harus menyiapkan bahan utamanya terlebih dahulu, yaitu pisang. Nah, pisang yang saya gunakan itu bisa pisang kepok, bisa juga pisang raja. Nah, pisang raja ini saya gunakan ketika stok pisang kepok yang ada di toko langganan saya itu habis. Kemudian bahan lain yang harus kita siapkan yang pertama yaitu tepung terigu, kemudian tepung beras, tepung panir atau tepung roti, baking soda, vanili, gula, garam, air, aneka topping, dan jangan lupa minyak goreng. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat adonan basahnya terlebih dahulu. Pertama-tama jangan lupa siapkan tepung terigu, tepung beras, baking soda, dan juga vanili serta gula dan garam. Kemudian tuanglah 3 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkok. Dilanjutkan dengan menuang 2 sendok makan tepung beras ke dalam mangkok. Kemudian tuangkan sedikit baking soda, dilanjutkan sedikit vanili atau sekitar 10% dari adonan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk seluruh bahan menjadi satu dan tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk terus sampai seperti itu. Siapkan tepung panir atau tepung roti di wadah yang lebih lebar. Kemudian siapkan juga piring. Kemudian mari kita kupas pisang. Kupas beberapa pisang sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan 6 buah pisang. Kemudian iris tipis-tipis pisang menjadi 3 bagian yang sama besar. Setelah pisang telah diiris menjadi tipis-tipis, sekarang masukkan pisang ke adonan basah yang tadi telah kita buat. Kemudian taruhlah pisang yang telah basah di atas tepung roti. Taburkan tepung roti di atas pisang yang sudah basah. Kemudian tekan-tekan pisang agar menjadi lebih tipis. Setelah pisang menjadi lebih tipis, taruhlah pisang di atas talenan. Mari kita menuju dapur. Siapkan wajan dan juga spatula dan juga alat untuk meniriskannya nanti. Tuanglah minyak hingga kira-kira pisang bisa terendam seluruh bagiannya. Di sini saya menggunakan minyak goreng Fortune. Ini bukan iklan ya, hehe. Kemudian nyalakan kompor.
Atur api menjadi api kecil agar minyak goreng tidak terlalu panas. Nah, ini berfungsi agar pisang goreng tidak cepat gosong nantinya. Kemudian cek panas minyak goreng menggunakan tangan dan juga taruhlah sebagian kecil tepung roti ke dalam. Jika tepung roti sudah bergelembung, maka minyak goreng siap untuk digunakan. Kemudian masukkanlah pisang dan usahakan agar tetap terendam semuanya. Tunggu pisang beberapa saat hingga kemudian kita balik. Maaf guys, itu spatulanya sudah coklat karena terlalu sering digunakan. Tunggu pisang hingga berwarna golden brown atau kuning keemasan atau coklat keemasan. Jangan tunggu sampai gosong. Kemudian angkatlah dengan serok atau saringan tadi. Kemudian siapkan talenan, lalu taruhlah pisang yang sudah matang di atasnya. Kemudian kita potong dengan rapi. Untuk pengemasannya kita siapkan dulu kemasan yang khusus untuk makanan. Kemudian kita juga siapkan logo yang telah kita buat. Oke, kemudian kita tempelkan dulu logo atau stikernya ke packagingnya. Kemudian kita tata pisang goreng yang telah kita potong tadi dengan rapi. Nah, nanti saya akan membuat varian dengan topping coklat, sehingga kita akan membutuhkan satu piring. Nah, piring ini kita gunakan sebagai wadah ketika kita memarut coklatnya nanti, seperti itu. Selanjutnya kita taburi layer pertama dengan coklat yang telah kita parut tadi hingga penuh. Lakukan hal yang sama pada layer kedua. Kita harus memotong pisangnya agar rapi, kemudian kita harus meletakkan pisangnya juga dengan rapi. Dan yang terakhir, pada layer terakhir ini kita gunakan dua topping yang berbeda, yang hasilnya akan saya tunjukkan setelah ini. Untuk pemasarannya kita memanfaatkan 3 media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Terima kasih sudah menonton. Klik tombol suka apabila kalian menyukai video ini dan klik tombol subscribe apabila kalian rasa channel ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.